Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, berkah dalam, semangat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santo Maximilianus Maria Kolbe telah mengorbankan dirinya demi kehidupan dan kebahagiaan sesamanya. Semoga kami juga rela berkorban dan berbagi kasih bagi sesama, sehingga kebahagiaan pun mewarnai hidup kami bersama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, cerita tentang Tuhan Yesus yang membayar pajak dengan menyuruh Petrus agar memancing ikan di danau. Dan ketika mendapatkan ikan, Tuhan Yesus menyuruh untuk membuka mulut ikan. Lalu di mulutnya ikan yang dipancing oleh Petrus terdapat 4 dirham yang digunakan untuk membayar pajak yang ditanyakan oleh seseorang ketika Yesus dan para muridnya tiba di Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun akhirnya Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk melihat dan mengerti, memahami sebenarnya apakah mereka itu wajib membayar pajak atau tidak. Namun Tuhan Yesus adalah seseorang yang paham akan konteks, akan situasi. Meskipun sebenarnya tidak membayar itu pun sudah benar, tetapi karena konteks atau situasinya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang menanyakan tentang pajak itu tadi kepada Petrus, Tuhan Yesus tetap membayar. Maka itu pula yang akhirnya menjadi damai, menjadi penyelesaian, menjadi solusi bagi hidup bersama. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita juga memiliki semangat seperti Tuhan Yesus yang mengerti situasi, kondisi, sehingga kita tidak hanya mementingkan pendapat kita sendiri, tetapi memahami untuk kedamaian, untuk kebaikan dan keselamatan. Santo Maximilianus Maria Kolbe yang wafat sebagai martir pun, ia bukannya tidak mencintai hidupnya, tetapi karena konteks, karena situasi memerlukan, ia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, maka itu lebih dilakukan sebagaimana teladan Tuhan Yesus untuk kehidupan, untuk masa depan. Sehingga diri kita ini tidak lebih penting daripada kehidupan, daripada keselamatan, daripada kesejahteraan bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua di pita perjuangan kita untuk menjadi pribadi bijaksana sebagaimana Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.